Siang ini nih kita senang banget nih tim dari Zarfix nih dapat kesempatan nih untuk ketemu sama Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Bu Irene Umar, dan agendanya sih hari ini kita mau coba kenalan nih sebenarnya Zarfix ini sendiri tuh konsep apa yang memang dibawa dan apa yang baru dan apa yang beda dari Zarfix. Dan kita sebenarnya lumayan bersyukur dan cukup impress dengan apa yang visi misinya beliau juga, terus juga ternyata tuh cukup inline nih sama Zarfix. Makanya kita waktu dapat panggilan hari ini ke sini, kita udah persiapkan diri juga dan kita siap dengan materi yang akan kita sampaikan nanti. Jadi kita mau ketemu nih sama Kementerian Ekonomi Kreatif buat diskusi tentang masalah AI dan blockchain, terutama di Indonesia. Jadi ya kita nggak sabar sih mau dapat apa dari sana. Siang Mbak Wami, selamat siang juga teman-teman dari Zarfix. Hari ini kami mendampingi Mbak Wami, kami sudah mengikuti aktivitas teknologi bersama Pak Nanti Direkturnya untuk teknologi baru dan itu. Hari ini kita akan hadiran teman-teman dari Zarfix untuk memaparkan produk mereka hasil saya mereka. Bisa kita lihat apakah ke depan kita kerjasama. Ini udah lunas ya Pak? Boleh, tapi memang kita belum sounding kemana-mana. Insya Allah. Tim Dekraf, alhamdulillah kami sangat honored ya, kami sangat merasa terhormat diterima untuk audiensnya hari ini. Izinkan kami memperkenalkan diri dari tim Zarfix. Saya Muhammad Nur Adli sebagai CEO di Zarfix. Lalu Adli, izin. Lalu ada sebelah saya Mas Ahmad sebagai co-founder kami, lalu ada juga Stimas sebagai CMO kami, dan juga kami membawa lead developer kami, Mas Farhan, untuk hadir. Kami adalah sebuah tim kecil yang beraspirasi tinggi. Tim kita totalnya tidak lebih dari 11 orang. We are very small team, but we are very passionate ya mengenai ini. Oke. Jadi mungkin selama setahun terakhir ini, izin, kami telah melakukan R&D mendalam mengenai AI dan Web3. Jadi momentumnya memang saat boom AI dan Web3 ini kami berpikir, wah ada momen yang muncul, kami bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan ini. Dan kami melihat keresahan yang dimulai dari banyaknya UMKM di Indonesia, sekitar 64 juta UMKM seperti itu. Dan kami berpikir, apa yang bisa kami lakukan untuk mengakselerasi proses ekonomi kreatif untuk mendongkrak ekonomi, membantu teman-teman UMKM menggunakan AI dan Web3 ini. Akhirnya Zarfix. Izin. Yang pertama kami lihat UMKM ini adalah sebuah resource untapped potensial. Dan juga kami lihat juga sejalan dengan program pemerintah di mana Ekraf memprioritaskan talenta muda dan monetisasi karyanya. Dan di sini kami lihat kami bisa masuk di situ. Sebenarnya satu lagi adalah kami sepakat dengan apa yang Ibu Wamen sampaikan mengenai AI dan Web3 itu inevitable datang ke kita. Antara kita melawannya atau kita memberdayakannya, yaitu embrace it gitu. Dan dari situlah muncul Zarfix ini. Next. Nah, di sini kami melihat ekosistem digital saat ini sebenarnya sudah sangat banyak tersedia dari Shopee, Tokopedia, ada juga ada SAP, ada aplikasi jurnal keuangan sendiri. Tapi kami melihat banyak masalah di situ. Yang pertama dari distribusinya yang rumit, banyak startup tersebut juga bukan lokal, tapi dari luar. Juga tools-tools lain yang AI yang suka dipakai, ChatGPT, Cloud, itu semuanya dari luar. Lalu masalah selanjutnya kami lihat adalah, oke, sekarang lebih mudah generate konten, tapi masih ada barrier di mana UMKM kalau mau generate konten ya harus ada ilmunya lebih mendalam. Mungkin sebelumnya, sebelum ada AI ini, kita kan harus ada konten copywriter, fotografer. Dan sekarang udah ada AI lebih mudah, tapi itu pun tetap masih ada barrier yang menghalanginya ya. Karena kami pikir tahu dan paham mengeksekusinya itu adalah dua hal yang berbeda.
Selain itu juga maraknya penipuan menggunakan AI, modal yang sulit diakses, juga kerumitan digital. Banyak sekali AI dan menurut saya saat ini menimbulkan kepusingan, rumit. Saya harus pakai tools yang mana? Dan semuanya terpisah-pisah, tercerai-berai. Tidak terkontrol, tidak terpusat. Dan itu kami lihat adalah sebuah masalah yang harus kita solve. Nah, inilah solusi yang kami coba munculkan. Zarfix. Kami baginya dalam 3 langkah yang menurut kami bisa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Dari smart connection, augmented intelligence, dan juga collaborative system. Core-nya adalah kita menyediakan sebuah hyper platform di mana dia handle dari A to Z, dari mulai e-commerce, sistem ERP, payment gateway, AI dan blockchain, dan juga easy investment untuk semuanya. Dengan optimize untuk artificial intelligence-nya, kita akan integrate dengan artificial intelligence itu kita kasih rekomendasi bisnis, analisa dia punya pembelian, analisis tren pasar seperti apa, prediksi permintaan stok dan barang, juga market matcher. Jadi kita mempermudah apa yang selama ini rumit, kita mempermudah hanya dengan one click away. Dan balik lagi, mungkin saat ini udah ada yang terpisah, tapi belum ada yang nyatu dalam sebuah ekosistem. Semuanya terpisah, semuanya dengan rules masing-masing, semuanya dengan data masing-masing. Dan isi nanti dari ekosistem ini adalah pemerintah, organisasi bisnis, institusi keuangan, serta startup digital. Kita cover semuanya. Marketplace, ada AI tools, ada juga agent chat, smart agent, dan juga untuk Justpick News Network, news aggregator. Untuk saat ini kita baru sedikit aja. Nah, ini untuk landing page utama kami. Nah, saat dia login, orang mendaftar, dia akan diberikan pilihan sebuah ekosistem full, di mana dimulai dari marketplace untuk mengakomodir UMKM Go Digital, lalu juga ada AI Voice Agent, ada juga portal AI dan blockchain, serta untuk AI Tool Suite-nya. Bagaimana dia, judulnya harus seperti apa? Dia contoh setup toko. Nah, nanti dia dalam membuat deskripsi produknya, strategi marketingnya, image-nya juga, itu akan dibantu oleh AI. Jadi kita mempermudah harapannya untuk para UMKM ini untuk go digital. Pas dia nge-setup profile ini, dia akan setup toko di platformnya Zarfix. Betul, akan setup di platform Zarfix. Jadi tiap orang bisa buka tokonya sendiri. Apakah ada integrasi dengan toko-toko lain? Yes. Harapannya kami bisa masuk di situ sebagai API integrator. Jadi orang bisa generate kontennya, deskripsi, produk deskripsi, judul, foto produk, dan langsung memposnya di Tokopedia atau Shopee untuk saat ini. Karena kita pengen masuknya, ini kita pelan-pelan orang untuk menggunakan Zarfix seperti itu. Tapi apakah API untuk masuk ke marketplace ini available? Untuk kami sudah cek available. Berarti kan intinya ini adalah kayak kalau sosmed itu kan ada back-end-nya yang manage multiple account. Betul. Ini arahnya adalah kamu pengen ada back-end-nya untuk manage multiple toko plus kamu punya toko sendiri. Betul. Harapannya adalah nanti setelah terbiasa dia post ke toko-toko lain, dia juga bikin toko di Zarfix. Karena kan kita ingin mengumpulkan data sebanyak-banyaknya, Ibu Manajemen. Dan Betul. modelnya itu subscription model atau Untuk sekarang not subscription, tapi ya dari fee. Transaction fee. Sekarang saat ini kita berapa? 2,5%. Sudah termasuk payment, karena itu ada payment gateway. Betul. Jadi payment gateway-nya apabila menggunakan platform ini. Yes. Beberapa kali research dan coba searching, kita coba untuk buat AI yang bisa memanage tadi beberapa toko online, dan kita punya etalase toko sendiri. Oke. Terus Yang API yang sudah dicek selain Tokopedia apa? mohon izin untuk saat ini kita belum coba untuk integrate ke sana karena masih fokus ke pengembangan yang etalase kami sendiri. Oke. Next. Oke, ini contoh tambah produk untuk kita auto generate-nya. Jadi kalau misalkan kamu bikin ya tinggal upload gambar tokonya, lalu dia akan auto generate dari mulai title-nya, judulnya, strategi, hashtag apa. Nah, yang pertama ada di AI autofill. Kita upload satu produk contoh. Cukup mengupload gambarnya ini. Proses dengan AI. Kita langsung wrapping data, kita masukkan deskripsi, judul yang tepat apa, lalu ke bawah. Yang dimana saat ini kami lihat di marketplace lain, kebetulan kami juga user dari marketplace lain, BUMN
Itu belum ada yang sampai cukup isi foto aja, nanti semua deskripsi yang begitu banyak itu langsung di-generate sama AI. Nanti jadi user itu si brainware hanya tinggal ngecek kembali apakah itu sudah tepat atau belum. Kembali lagi karena saat ini AI yang kami gunakan juga masih benar-benar standar ya. Dan kita kan coba untuk develop sendiri. Betul, AI, harapannya. kita masih butuh banyak data untuk nge-feeding, nge-fine tune si AI kami. Yang double assert dan semakin banyak yang pakai, cost servernya kalian juga Yes. semakin Tinggi, Semakin betul. meningkat. How do you guys plan to solve it? Gimana cara menyikapinya itu? Karena kalau nyentuh itu ya permasalahan terbesar di cost ya. Cost. Sekarang aja ChatGPT dan kawan-kawan nggak bisa nge-solve kan. Nggak bisa. Karena costnya terlalu tinggi. izin. Benar. Siap. Tapi izin terima kasih Bu Amen. Kami sebenarnya datang ke sini juga berharap kami dapat input yang bagus juga, harap jadi diskusi agar kami platform kami ini tepat gitu. Oh iya, aku nanyanya ada waktu kan soalnya tapi Aku terima kasih. Jadi basisnya IT ini pasti contoh tuh di depan tuh teman-teman tuh itu tuh parfum lokal semua tuh. Oke, Nah, apakah bisa yang udah model kayak gitu atau masih harus di feed dulu? bisa. Han, Kan coba parfum. Coba parfum yang coba foto parfumnya terus dimasuk. Nah, foto bisa nggak dari foto aja? Di save. Coba ya. Gitu. Ya kalau ini langsung nih, karena kita membina juga ini teman-teman parfum ini lagi pengen belum masuk sektor, masih di bawah fashion, tapi Siap. mereka pengen banget jadi sektor sendiri. Siap. Jadi kalau bisa kayak gini, kan sekarang lagi naik daun juga nih, parfum Indonesia lagi naik daun. Nanti juga bisa membuka kemungkinan jadi kayak dropship afiliator gitu. Siap. Kan? Betul. Betul on development. Baik lagi. Daripada kalian nanti kalau mobile terus harus reset button is too much. Mas. Yes. Mereka generate gambar ya dari foto yang biasa. Han, coba fotonya di AI content image foto. Itu yang di samping ada kan? Betul. Jadinya bisa generate kayak foto-foto yang yang proper untuk Betul. promosi. Siap. Dari logo generator ada, image generator ada. Harapannya kita menekan cost mereka untuk dapat photoshoot grade product hanya dengan ya AI. Dan baik lagi kalau misalnya kita menggunakan ChatGPT atau Gemini itu kan harus paham promptnya ya. Tetap harus ada ilmu tambahannya. Kita pengennya udah one click away. pokoknya kayak bikin untuk konten sosmednya sudah ada foto. Yes. Tapi ini di website yang berbeda. Website di untuk di Zarpix foto. Oke. Kalian semua full time di sini. Mostly ada yang part time, ada yang full time. Kalau kalian berempat, Ya, jadi kami berusaha maksimalkan jam juga. Kita biasanya aktif tuh dari sore, terawih sampai pagi. Istilahnya punya visi yang sama. di sini apa? Kita percaya bahwa kita bisa solve masalah UMKM ini dengan ekosistem yang bukan solve izin, menaikkan kelasnya Ibu izin, memberdayakan. Karena selama ini kami melihat UMKM ini kan para kreator ini sebenarnya mereka juga selain tulang punggung ekonomi, mereka juga kalau kami lihat berkaca ya di beberapa Indonesia kena hit ekonomi, mereka tuh tetap sustain gitu. Kenapa kita nggak berdayakan China did gitu? China kan semuanya di grow semua, di support. Nah, kami ingin menyediakannya. Mungkin hal paling sederhana mereka punya data. Kenapa data mereka bisa laku atau enggak? Apa yang harus mereka lakukan? Dan maksudnya platform apa yang mereka bisa pakai untuk mempercepat akselerasinya, itu yang kami pikir bisa isi, dan itu nggak bisa hanya dengan satu tools gitu. Kita harus menyediakan ekosistem lengkapnya. Kalau mereka kurang modal, kita akan sediakan di sini modulnya untuk mengkonekkan mereka dengan para investor. Investor not just limited to person, tapi bank, pemerintah. Tapi kan mereka investor itu atau yang meminjamkan uang itu kan harus punya datanya. Nah, harapannya adalah dengan mereka semuanya all in one di sini kegiatannya, mereka punya data penjualannya di sini. Jadi rapor mereka untuk mendapatkan support. Kayak Jen, Mau lihat yang trendingnya itu gimana? Lihatnya apa ya? Zarfix.com. Oh, itu hasilnya gitu. Oh, ini dengan ya Web3 dan AI ini. Trendingnya masukin. Jadi kita bikin token smart contract. Nah, Jen, next back to presentasi.
Next, oke. Nah, untuk si Web3-nya ini, kami membuat token namanya XZE sebagai pelengkap dari naruh value ekonomi ya di situ ya. Yang kedua sebagai utility token internal, kita jadi akan memberikan plus sebagai trust layer untuk transparansi investasi dan escrow. Jadi kan salah satu yang tadi ada soal pinjaman modal itu, transaksi atau escrow, itu kita akan menggunakan smart contract untuk mencatatnya. Jadi semua orang bisa akses, bisa lihat, it's transparent, it's collaborative economy ya. Nah, harapannya itu bisa meningkatkan trust juga untuk baik investor maupun untuk si pelaku usahanya. Dalam platform, harapannya bisa menggunakan si platform, si Jarpix token ini atau XZE. Why do you need? Why? Okay, we want to introduce Web3, blockchain to people. Kami pikir kami harus bikin buat juga daripada kita pakai yang udah ada. Kayak misalnya kita bisa aja pakai Ethereum atau kita pakai Bitcoin. Why Web3? Untuk token nih, Yes. mohon izin, gini izin. Kami kan harapan kami nanti ke depan si token ini bisa menjadi poin kayak loyalty reward point Tokopedia atau apa yang bisa setiap kali user menggunakan ekosistem kita, dia mendapatkan loyalty reward berupa token XZE ini, yang dimana harapannya juga ke depan itu bisa menjadi modal tambahan bagi para pelaku usaha kreatif ataupun UMKM. Mereka bisa mungkin exchange, bawa ke exchange mana nih Untuk saat ini BP20. BNB, betul. Karena saat ini yang paling stabil. Oke. Terus next. Nah, ini mungkin izin kami juga berharap sebenarnya bisa sejalan dengan program pemerintah. Kalau memang arahnya ke situ, kami berharap bisa membantu akselerasinya juga pemerintah juga. Kami pikir kalau kami sejalan, kami mungkin bisa mendapatkan akselerasi juga untuk mewujudkan program yang sangat besar ini. Campaign strategi juga, trend analyzer, juga price analyzer, itu yang tadi kurang lebih sedikit. Sama satu lagi kita udah bikin. Nah, kami juga membuat sebuah platform untuk informasi agregator. Jadi dia tugasnya mengumpulkan personal latest update, personalized news. Kami berharap para seller yang gabung di Jarpix platform itu kita bisa promosikan juga lewat sini. Produk baru, seller, ya produk yang kreatif atau top seller. Sebenarnya, karena kami pikir kami butuh juga sebuah portal untuk kita promosikan. Jadi tidak hanya for transaction, tapi untuk promotion juga. Yang teman-teman gabung di Jarpix Marketplace. Oke, next. Nah, baik lagi yang emang sesuai dengan culture-nya para seller di Indonesia, pembeli maupun penjual. Kita kumpulkan data semua dari berita-berita, kita kumpulkan juga, dan harap data-data tersebut kami harapannya di fine tune untuk nanti kita punya AI, custom AI yang nanti ya udah kita jadi independen mandiri. Saat ini on progress karena setelah kami riset the cost is so big ya untuk website ini. Next. Dan contoh buka yang si AI agent Jarpix.net. Nah, setelah data banyak terkumpul, tentu kita akan memudahkan para seller juga dengan start call AI agent. Para seller maupun para pembeli, kita provide one click away. Apa data yang tren hari ini? Kenapa penjualan saya turun gitu kan? Ini saat ini belum optimis ke situ, tapi kita coba tes. Halo, Jarpix. Hai. Atau dari sini ya? Halo. Di lantai tinggi. Oh iya. Oh, kedengeran. Halo, siapa nama kamu? Halo. Tes. So it's kind of slow connection ya. Hai Jarpix. Sure. Coba di sini, Pak. Ini pada intinya kan kayak customer service, backend-nya adalah data-data. Customer service, betul. Yes. Betul. Sandbox itu berlalu. Yeah, okay, that's the whole idea, the big idea of why we do it. Kayak Jarpix AI.
Itu izin Ibu, kurang lebih mungkin kami minta masukan mengenai konsep ini sama kira-kira apa yang kira-kira bisa kami bantu juga untuk kami lihat kan di Akrab juga ada program untuk nge-boosting ekonomi kreatif ya dan media digital. Kira-kira apakah kami bisa membantu juga dengan kami punya platform ini? Jadi ya untuk sama-sama grow lah izin Ibu. Terima kasih. Pemahaman dari slide yang cukup banyak itu. Siap. Jadi pemahaman bagaimana teman-teman sudah build ini dan sejauh apa. Kami punya program kreasi AI ya Bu ya, di mana di program itu salah satu di dalam DPR juga Bu ya, bahwa Akrab supaya melakukan program-program pengenalan adopsi AI kepada pegiat ekonomi kreatif yang mungkin kebanyakan juga skalanya masih UMKM ya. Baik. Dan di lapangan pada saat kita menemukan teman-teman khususnya yang masih skala mikro dan yang masih self employee sendiri, itu betul ada AI divide di situ Bu, di mana kesulitan akses, harus premium dan segala macam untuk menghasilkan bonus. Nah, dari salah satu yang real problem soal bagaimana dia bisa menyajikan foto yang profesional. Betul. Description, strategi. Dalam program itu memang lebih ke prompting saat ini. Dan kita juga hadirkan startup lokal kita yang menghasilkan AI dari teks, Pak. Baik. Dari pada saat teks ke image, kesulitannya adalah menjembatani menampilkan real product image-nya, Pak. Contohnya kayak tadi kan, saat kita foto itu hasilnya juga tetap berbeda gitu. Betul, Nah, betul. Cuman kadang-kadang real problemnya di jualan itu selain packaging ya, pada saat kita masuk digital, tapi kan yang dilihat produk digitalnya yang pertama image. Copywriter itu satu hal, tapi image itu yang paling menarik ya. Nah, teman-teman tuh udah punya image generator. Saya pikir kalau itu bisa difokuskan di tahap awal dan itu bisa digunakan oleh lebih banyak UMKM atau pegiat Akrab skala UMKM tadi, saya pikir itu bisa sangat bermanfaat tuh, karena kondisi yang sekarang teman-teman di lapangan banyak pakai tools-tools yang gratisan dengan keterbatasan seperti tadi disampaikan. Kalau teman-teman bisa punya generator yang mungkin bisa diadopsi lebih baik oleh lokal itu mungkin juga. Ada beberapa komunitas saat ini juga yang sedang mengembangkan jadi startup lokal kita yang betul-betul bikin dari dulu, dan itu kita hadirkan di situ. Tapi ya tadi masih terbatas data dan segala macam. Itu mungkin kalau boleh itu sangat fokus awal di masalah UMKM itu seperti itu. Tapi kalau kita mau lanjut ke Web3, lompatannya kalau tujuan literasi oke, tapi lompatannya emang masih perlu banyak kelihatannya. Masih panjang ya. Baik. Terima kasih untuk inputnya. Untuk jump in ya para pelaku, pembeli. Nah, kami berpikir berangkat dari sebuah tagline zero barrier eksponensial. And kami berpikir gimana untuk shortennya gitu kan. Zarfix muncul lah. Jadi kami berharap jadi yang nge-crush barrier-barrier ini menggunakan AI, zero barrier eksponensial. Karena kan dengan AI ini kita bisa tumbuh secara eksponensial. Saya pikir mungkin sangat sepakat kalau misalkan saat ini kalau tidak dioptimize sangat sayang sekali, karena AI ini kan sangat-sangat cerdas ya. Dan untuk dari yang dulu akses orang terbatas untuk gimana cara jualan, gimana cara generate, gimana cara dapetin foto yang produk, itu semuanya udah terjembahin dengan AI. Tapi baik lagi, tahu dan eksekusinya adalah dua hal yang berbeda. Tahu dan di sini adalah yang berbeda. Kami berharap bisa mengisi kekosongan di situ. Kita crush barriernya menggunakan Zarfix ini seperti itu. Itu kurang lebih itu aspirasinya. Jadi diceritain, walaupun nggak harus disebut Zarfix karena ini ya, tapi diceritain. Jadi bagus tadi konsep ini bagus di zero Barrier AI eksponensial. Itu harus Zarfix. di situ. Kenapa? Jadi itu kan ini ya fondasinya teman-teman. Betul. Our mission. Oke. Dari aku ada beberapa hal sih. Pertama, ini gini, pas saya lihat awal ya, you combine AI dan Web3 bareng. Yes. This is AI projects. AI project. Kamu nambahin Web3, ini akan bikin ini jadi keren. Oke. Tokens itu sama dengan IPO. Pada saat kamu taruh token sedalam, sekarang 11 orang semuanya engineers kan. Ada satu yang jualannya. Betul. Nah, perlu lagi kan yang nge-mappingin business models-nya termasuk orang yang ngitungin. Right? And then kamu nambahin Web3 yang tradisional aja ini nggak paham Web3, apalagi di Indonesia, apalagi kamu mau nyampurin semuanya gitu. Oke. Pada aku kalau misalnya memang tujuannya sama seperti yang kamu katakan di sana untuk points dan kawan-kawan, Bukalapak aja pernah pengen bikin buka token, Oke. tapi akhirnya mundur.
karena nggak relevan gitu. Dan kalau kalian bilangnya itu pengen membagikan lewat mekanisme lah atau airdrops lah, itu kan pasti dari sumber tertentu kan. Betul. Which is I would assume keuntungannya kalian kan. Itu adalah masukkan sendiri sebagai securities, which will put you into another bracket yang kalau itu adalah financial securities berdasarkan FSA dan kawan-kawan, then you need a legal person who is very strong in defending you, ya kan. Daripada masuk ke jelimetnya itu, yang penting bisnisnya jalan dulu deh. Kalau menurut aku ya, memang mungkin kalau misalnya di Indonesia atau di banyak venture capitals yang kalau melihat AI sama Web3 mereka udah nggak ngeliat isinya kan. Tapi kan yang penting sekarang kan ya you guys know what you guys are solving instead of just seeking for the funding, right? Dan kalau aku boleh usul, jangan menggunakan big words unless you really understand deeply. Dan buat aku tim ini adalah tim yang very techy, tapi not necessarily Web3. Jadi I would suggest fokus aja ke ininya karena the problems that you try to solve is a lot. Nah, soalnya kalau kamu Web3 kan dengan setiap transaksi yang keluar, mau dia BNB sekecil-kecilnya dia punya transaction fees, kalau numpuk itu juga jadi banyak. Kalian udah terbebani server cost, terbebani lagi dengan itu. Mateng lah kan, ntar kan. Belum apa-apa juga udah apa gitu. Keluar, kalau kita ngomongin mau replace numbers sudah ada toh. Tanpa replacing itu, untuk mau nyampe ke deflection points of replace itu bakal susah banget. Karena udah langsung pas masuk launch ke pasar, udah yang ini adalah enabler, bukan marketplace. Ya, kalau misalnya marketplace, kita ngeliat sekarang udah ada apa sih, toko kan? Toko yang lagi betul lagi coba agak naik daun ya, sedang naik daun. Nggak naik daun juga karena ada resistensi kan, malahan brand-brand sekarang instead of itu ada platform, mereka sekarang lagi nge-hire orang untuk go offline. Right? Jadi harus bisa membaca kondisi sekarang nih. Nah ini adalah kondisi yang sekarang. Nah dengan problem-problems yang ada, kamu bisa arahnya kemana sih dari semua yang kita lihat ya? Secara platform luar. Platform luar itu apa? Kan ada trends kan. Another thing is your trends. That is a news aggregator. Yes. Yang dibutuhkan adalah trendsnya, contoh ya, kalau for me yang very useful, apalagi kalau berhubungan dengan UMKM, langsung adalah top products di sini adalah apa, kenapa lebih opportunity lebih besar. Don't fight in a column yang sudah penuh dan is very obvious kan. For me, fight for something yang lebih mudah dimasukin dan lebih possible. Is it doable? It's very doable. Cuma sekarang sama seperti musim yang kalian katakan, semuanya itu very scattered. Contoh kalau kita mau ke Jepang, Rakuten, orang nggak tahu gimana caranya masuk, ya kan? Orang nggak tahu tren pasar di sana gimana. Betul. Ya toh. Mau masuk ke Thailand, itu harus pakai apa? Line atau pakai apa lah? Itu what's your local platform. Ya kan? Mau masuk ke US, Amazon kan? Amazon Fulfillment Center, everybody knows it, but people don't know how to get there. Dan pasarnya sangat besar sekali. Nah, it's definitely doable. You are not going to be their competitor. In fact, you will be complementary products. mereka. Saya nggak sih kalau kamu sekarang ada your superpower is saya mau mereplace Tokopedia, tapi at the same time kamu dependent on Tokopedia punya API. Untuk support mereka, kontradiktif. It's very easy for them to just kind of dan you are not after the market yang available. Karena di Indonesia, market itu ya semua orang lagi mau menyerang ke market Indonesia. Sedangkan produk Indonesia siap ekspor nggak sih? Siap. Orang UMKM-nya ngerti nggak? Kagak. Betul. Itu adalah, ambillah beberapa UMKM untuk testing itu. Kalau mereka sudah siap, dan kamu launch itu dengan satu fokus ya. Saya pengennya transactions-nya ada di angka berapa, dan negara by negara. Jangan saya bilang Amazon Jepang terus kamu serang semua, pusing kan? Karena kenapa? Ada berhubungan dengan bagian. Karena ini berhubungan dengan operations. Let's say kamu mau ke Jepang, berarti kamu harus nego harga dengan let's say DHL atau siapapun juga. Ya kan? Nego apa? Pengiriman. Pengiriman itu you have to fulfill monthly itu harus berapa kan? Untuk pengiriman. Baru kamu menjadi premium customer-nya mereka. Ini supaya apa? Pada saat kamu buka kota baru atau negara baru, mereka akan kasih kamu preferential rates. Betul? Dan UMKM will be very happy to do that. Perlu nggak sih develop payment gateway sendiri? I don't know, it's something for you to look at. But for me, I'm a believer of jangan develop dulu karena yang namanya, I'm sure you guys know this, yang namanya aplikasi itu sekarang udah jadi komoditas kan. Karena a lot of people, you don't even need to know how to code gitu, right? Jadi
try to solve real life problems. Kalau aku suggest, gitu kan. Karena kalau dengan ada milestone kayak gini, kamu tahu phase pertama saya harus nge-lock ke sana, baru saya akan masuk fase kedua. Pada saat kamu sudah punya sizable transactions, kamu sudah tahu sizable bahwa sizable-nya di angka berapa, bahwa setiap UMKM itu pasti kesulitannya pada saat mereka ekspor di angka berapa gitu loh. Baru kamu bisa nego ke bank. Right? Karena banks, when you first come to them, they'll ask you, what's the volume that you can give them? Right? Pada saat mereka bertanya, kamu bilang kita baru mulai. Kan? Jadi yang mau ke sana, kamu ngambil transaction fees itu make sense karena mereka juga earn-nya itu non-IDR. Nah, kedua adalah pada saat kamu ke banks itu udah referral fees. Gitu. Pada saat mereka ngambil loans, you get a percentage cut out of it. Itu adalah satu business model yang, nah kamu kecekik duluan nantinya. Dan awal-awal udah pasti, saya nggak punya modal, nanti saya harus funding. Nah, kamu akan masuk ke dalam lingkaran center tersebut di mana kamu selalu akan butuh funding. Dan setiap bisnis yang dibutuhkan adalah meskipun VC style kayak butuh investors atau kawan, panggil bisnis, right? Kalau nggak nanti jadinya masuk investor yang bagus, oke gitu. Masuk investor yang cuma mau harga valuasi naik, ya kamu bakal dikejar-kejar terus kan. Belum lah itu. Right? Silakan aja dulu ke. Jadi for me, is it good? It's a very good visions and agendas. But you're trying to jump back too much into it. Nanti ada momen sendiri gitu. Jadi keep it simple. Nah, karena kita TikTok udah merajalela gitu. Betul. Believe it or not, the owner of UMKM sendiri itu nggak semuanya masuk TikTok. Mereka nggak hire orang. Right? Kalau tanpa toko live, yang udah berapa jam lah gitu kan, mereka bisa dapat omset 30 jutaan waktu itu pertama kali perbankan. Tapi for them, they don't understand this. So what they do is they hire lah agency. Agency mereka juga, aduh ribet gitu. Nah, ini kita ngomongin tools AI nih. Right? How do you make AI friendly? And even if as friendly as it is, they operate it. Makanya aku balik lagi selalu, yes niatnya untuk bantu UMKM, tapi UMKM itu specialization of labor lah. Jangan UMKM disuruh ngerjain semuanya, nanti yang lain kan nggak dapat kerja juga kan. Nah, those are a few things that I feel you need to consider and think of. Karena orang yang boleh bilang specialized, saya personalized dan kawan-kawan yang bisa dikirim keluar. Logistics issues is no longer problems, nggak seperti sebelumnya, right? Nah, sekarang tinggal kalian melihat negara mana sih yang kesulitan dapat barang, negara mana sih yang berani bayar mahal, kemudian reach-nya nyari lah ya DHL kayak Rayspeed kayak apa kayak gitu kan, logistics companies yang bisa reach itu, and then you re-strategize. Wow, that's lots of input. Terima kasih Ibu Iren, sangat daging isi. Iya banyak sekali yang harus kami consider ulang ternyata ya, untuk terutama itu tadi cost ya, untuk apa ya, untuk bikin si platformnya hidup ya. Oke, sama mungkin izin Bu. Satu lagi sebenarnya yang kami hadapin juga terkait untuk kami mengalami beberapa kendala yang selain untuk yang technical, kita untuk kayak kepengurusan regulasi is very complicated ya. Do you have any advice for us? Kayak misal untuk platform kayak itu nambahin pusing pusing aja ya? Oke. Kalau pusing memang kan kelihatannya gampang ya untuk fundraise dari luar gitu, and then you sell it before gitu kan. Those investors are getting smart with it, you can't just throw big words on them. It cannot gitu. Dan ya, I wouldn't suggest that sih. Dan untuk kalau MOU antar kementerian, yang penting you present, misalnya untuk mau sandboxing, UMKM ini from our side untuk banyak orang yang mengatakan UMKM itu adalah Aircraft itu adalah subject matter expert. Misalnya kita ngomongin parfum kan, humans no longer UMKM kan, gitu, yang parfumnya, tapi mereka tetap ambil kita, termasuk juga yang parfum yang baru mulai, gitu. Jadi kita itu melihat adalah ekosistem parfum end to end. Ini adalah fungsi dan tugas dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Berarti kan sangat beririsan dengan UMKM kan. Nah, yang kita fokusin sebagai bagian tugasnya jelas adalah pada saat kita harus pemasaran. Makanya aku tadi ngarahinnya pemasaran kan. Mau kayak gimana pun juga, mau dilatih sepintar sejago apapun juga, yang penting harus jualan gitu kan. Betul. Gak jualan juga lah ya susah gitu. Jadi kita fokusnya adalah ke pemasaran dan pre-pemasaran dan distribusi gitu.
Permasalahan itu apa sih? Packaging harus bagus, harus konsisten, dan kawan-kawan lah ya. Kalau misalnya produksi nggak bisa banyak, kuantitinya nggak apa, tapi be upfront with it, karena jualannya beda dengan produksi yang bisa banyak. Pada saat kamu ready dulu ya, menurut aku baru ke UMKM-nya, karena you have to drive it. Categories will be messed up, karena sekarang ini kamu perlu finance yang bisa mencoba produk apa sih yang paling oke gitu, UMKM yang seperti apa sih. The nature you have to be very clear before you do the animal. Kalau it's solve your problems, again I always believe that this is not a problem sih menurutku ya. Kalau delivery dashboard LNI ya itu balik lagi ke datanya kan, datanya seperti apa. Nah itu penting kan. Oke. Baik. Kan bukan double job, triple job ntar. Oke. Ya. Siap. But the vision is good. Mari panitia. Ini Pak Nel jagonya startup sama Pak Danji dari Iya. projectnya jalan. Yes. Mohon bimbingannya. Siap. Terima kasih banyak Ibu Erin. Kalau boleh aku boleh minta aksesnya nggak? Boleh. Untuk apanya? Akun namanya. Yes. Nanti akan di-share ya. Nanti. Proses di platform Terus nanti kita perlu tren. Ya, terus. yang sangat singkat juga. Itu jadinya nanti paling jadi another TikTok which Indonesians the attention span is 10 seconds. Ya udah sangat pendek sekali. Ya. Siap. Ya, I hope it helps ya. Terima kasih banyak Ibu Erin. Banyak juga udah hadir di sini dan ya semoga itu bermanfaat sih. Please keep us posted kalau misalnya ada perkembangan ya. Karena for me right now, don't waste your time to go different places. Tadi ikut dulu 11 orang itu, setelah itu ya problem. Baik. Kita bisa punya teman-teman Javix kira-kira dengan tools kayak image generatornya bisa diakses mereka pelan-pelan. Itu juga bisa itu. Ya sih. Kami saya excited kalau bisa kita mix sih. Mixnya hybrid. Yang kita mau hybrid itu adalah terlepas dari ujung-ujungnya pakai Betul. tools mereka, tapi kita punya interface yang Betul. Terus oke sama sebenarnya kan kedepannya kita kumpulin data dan juga kita udah bikin image generator sendiri betul. Yang sekarang text based sih nggak ada mas diri. Memang kalau untuk image mirip tadi kendalanya seperti itu. Jadi untuk sementara sambil jalan ya kita manfaatkan yang udah existing loh. Tapi memang kita mempermudah dengan si UI-nya itu ya. akhir bulan misalnya kami dengan teman-teman Aiko buat bikin AI sendiri. Oh, oke. Di dalam sendiri. Kalau teman Javin berkenan, kita sangat berkenan. Sangat berkenan Pak Haji. Boleh. Kira-kira apa yang bisa dikomunikasikan? Siap. Termasuk kalau kita bikin promptingnya. Betul. Tapi kita juga ngajarin gimana supaya misalnya mereka bikin logo tuh ada apa namanya tahapan praktis supaya jangan sampai hasilnya itu melanggar hak cipta orang lain. Itu juga kita kasih tahu. Ada satu lagi yang mungkin tadi saya lupa tanya ke Bu Iren Mbak Dani. Kami ini termasuk kreatif nggak? Gitu loh kayak. Iya. Produk yang kami bikin ini produk kreatif atau? Ya betul. Atau tidak masuknya? Di Ekraf ada Deputi Bidang Kreativitas Digital dan Teknologi. Nah, nanti di bawah Pak Nel, Deputi, di bawah itu ada salah satu direktur kami teknologi digital baru yang hampir teknologi AI, blockchain, Web3 segala macam. Nah, itu di tempat kami. Jadi memang tentu termasuk. Siap. Karena itu pokoknya nanti ada hambatan-hambatan tadi legal atau please keep in touch aja. Iya, kami open sekali sih Mas. Kalau emang kami bisa apa, kami bisa bantu, ya very open. Saya nggak tahu ruang rapatnya mau dipakai mungkin. Oh iya, thank you Mas. Kita tadi udah ketemu sama Ibu Wamen, Ibu Irene Umar. Dan alhamdulillah berjalan lancar. Kita udah paparkan juga mengenai konsep Javix, produk kami, mimpi kami, dan alhamdulillah juga dapat welcome yang bagus, dapat respon yang bagus. Juga kami dapat beberapa insight baik mengenai how to grow Javix ya. Karena kan memang tujuan kami sini adalah kita propose konsep kami, kita mencari dukungan, mencari input agar bagaimana mengimprove kami punya produk seperti itu. Dan alhamdulillah responnya sangat oke, sangat baik. Kami juga mendapat saran dan juga tadi sudah bertemu dengan ada tim lain juga dari Ekraf yang open untuk invite kita untuk ke event mereka untuk selanjutnya. Mereka juga sangat dukung apa yang telah kita paparkan dan melihat ini adalah sebuah ide yang bagus yang bisa mereka
grow juga ya istilahnya untuk membantu teman-teman UMKM. Alhamdulillah sih semuanya berjalan lancar hari ini. Pesan dari Ibu sebenarnya ini, katanya kita harus lebih fokus lagi agar semuanya terukur, baik dari sisi platform maupun secara bisnis modelnya, seperti itu. Kami coba presentasikan konsep Zarfix secara garis besar, di mana banyak sekali kita mendapatkan insight dari Ibu Irene Umar. Kami cukup excited, luar biasa ternyata knowledge Bu Imar tentang UMKM. Pesan yang sangat mengena buat kami ya, mungkin kita bisa fokus ke salah satu bidang terlebih dahulu, supaya ke depan apa yang kami kembangkan ini tidak wasting time, lebih fokus ke salah satu aspek fitur yang ada di Zarfix.